Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Yulia Agustina dengan NIM 25903149509004. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi IPA di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Rabu 27 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 5 Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada kelas 7D dengan materi siklus air. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, silahkan duduk kembali. Kelas 7D, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali hari ini ya. Adakah yang hari ini tidak masuk? Tidak ada, berarti lengkap. Baik, hari ini hari Rabu tanggal 27 Agustus. Kita akan kembali melaksanakan pembelajaran IPA. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang hari ini dapat giliran memimpin doa? Baik, silakan Ansari maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ansari. Nah, kelas 7D, apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, buku dan alat tulisnya sudah kalian siapkan? Sudah. Sebelum itu, ayo kita cek dulu kondisi kelas kita. Apakah sudah bersih? Silakan cek masing-masing. Sudah bersih? Sekarang kalau sudah bersih kelasnya, cek kerapian pakaiannya. Apakah pakaian kalian sudah rapi? Baik, kalau sudah, kita akan segera memulai pembelajaran. Oke, baik. Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ada yang masih ingat ada berapa kesepakatan kelasnya? Ada? 2 atau 3? 3. Apa saja? Yang pertama, iya, lebih kencang suaranya, lebih keras. Tidak boleh makan dan minum saat jam pembelajaran. Yang kedua, kalau mau keluar harus izin dari ibu dulu. Yang ketiga, harus aktif saat kegiatan belajar. Baik. Nah, kemudian seperti biasa, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita dan rasa cinta pada tanah air Indonesia, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk hari ini, lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Sorak-Sorak Bergembira. Silakan berdiri terlebih dahulu. Siapa dirijen hari ini? Silakan maju ke depan. Sorak-sorak
bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Baik, silakan duduk. Baik. Ada yang masih ingat apa itu perubahan fisika? Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kita hari ini belajar mengenai contoh perubahan fisika yang lebih kompleks, ya, termasuk salah satunya adalah air hujan. Air hujan ini merupakan contoh perubahan fisika yang lebih kompleks, ya. Dari mana datangnya air hujan? Dari awan. Oke, bagus. Awan, kemudian datang dari mana? Dari uap air. Iya, uap air datang dari mana? Dari sungai. Sungai atau laut. Mungkin kalian di MI atau di SD sudah pernah belajar siklus air. Ya, ini mengulangi dan lebih mendalam lagi pembelajarannya. Ibu kaitkan dengan fenomena kegiatan, fenomena alam yang di keseharian kita, termasuk hujan, banjir, dan kekeringan. Mengapa sih kita perlu mempelajari siklus air? Apa manfaatnya bagi kita? Kira-kira apa manfaatnya bagi kita? Iya, karena air itu adalah unsur yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Silakan, siapa yang bisa membacakan? Oke, Zainal, silakan bacakan. Iya, terima kasih Zainal. Dan arti dari surah yang dibacakan Zainal tadi adalah, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Nah, jadi kita mempelajari siklus air ini, salah satu fungsinya adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Allah telah memberikan air yang sangat berlimpah di muka bumi ini untuk kita gunakan. Ya, selain bagi manusia, peran air bagi makhluk hidup lain apakah ada? Apa contohnya? Bagi tumbuhan dulu. Untuk apa air? Proses fotosintesis, benar sekali. Tumbuhan menggunakan air untuk fotosintesis. Akar tumbuhan menyerap air di dalam tanah, digunakan untuk proses fotosintesis untuk membuat makanan. Kalau hewan, apakah juga menggunakan air? Iya, untuk apa hewan menggunakan air? Untuk minum, benar sekali. Jadi sangat banyak peran air bagi kehidupan makhluk hidup. Iya. Lanjut ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan siklus air dengan peristiwa alam. Ada dua peristiwa alam yang Ibu kaitkan, yaitu apa? Banjir dan kekeringan. Bagaimana suatu siklus air bisa mempengaruhi keadaan suatu wilayah? Ada yang banjir, ada yang kekeringan. Nanti kalian akan membahas dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan suatu karya yang berkaitan dengan siklus air secara menarik. Nah, kemarin kan sudah Ibu bagi kelompoknya sesuai gaya belajar masing-masing. Ada yang kelompok 1 yang gaya visual, nanti membuat mind map, poster. Yang kelompok 2 gaya auditori, dan kelompok 3 juga auditori. Itu nanti akan menyanyikan lagu siklus air. Yang keempat nanti akan membuat drama siklus air. Ibu akan menilai pengetahuan kalian. Bagaimana pemahaman kalian terkait siklus air dan tahapan-tahapannya. Nanti akan Ibu adakan post test di akhir pembelajaran menggunakan quizzes ya. Jadi ada yang membawa HP semuanya ya? Oh iya, bagus. Oke. Yang kedua, Ibu akan menilai keterampilan kalian. Saat kalian nanti berdiskusi, Ibu akan menilai bagaimana kerjasama kalian, bagaimana komunikasinya, apakah lancar dengan sesama teman, bagaimana kalian menganalisis informasi dari internet misalnya nanti. Kemudian bagaimana kreativitas kalian dalam membuat proyek hari ini, dan apakah sudah sesuai dengan konsep materi yang akan kita pelajari.
Yang ketiga, Ibu akan menilai sikap kalian. Ya, sikap kalian juga akan Ibu nilai. Apakah sudah bekerja sama dengan baik? Apakah sudah bertanggung jawab terhadap tugasnya? Topik 4, konsentrasi. Topik 5, siap belajar. Topik fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Topik konsentrasi, aku konsentrasi karena aku ingin tahu, guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap kalian. Ini gambar apa? Kekeringan dan juga sebelahnya banjir. Oh, kenapa bisa terjadi kekeringan? Kenapa bisa terjadi banjir? Ayo, yang kencang suaranya sih Pak. Yang lain, kenapa bisa terjadi kekeringan? Kenapa bisa terjadi banjir? Apa sebabnya? Kira-kira menurut pendapat kalian? Karena, oh iya, kalau kekeringan karena kurang hujan, kata Syifa. Oke, bisa jawaban Ibu terima. Kalau banjir, kenapa bisa terjadi banjir? Sampah. Sampahnya kenapa? Menumpuk. Iya, benar. Bisa juga. Itu salah satu faktor penyebab banjir. Ada lagi? Apakah ada hubungannya dengan hujan? Nah, ini adalah rancangan proyek kita pada hari ini. Kelompok 1 membuat mind map atau peta konsep siklus air ya. Bahan-bahannya sudah disiapkan? Iya. Kemudian kelompok 2 dan 3 akan membuat lagu dan bernyanyi siklus air di depan nanti ya. Nanti bisa mencari referensi dari YouTube, terserah di internet bisa juga ada. Nanti juga akan Ibu dampingi dalam prosesnya. Kemudian kelompok 4 akan bermain peran siklus air ya. Nanti akan Ibu dampingi juga dalam proses pembuatannya. Setelah selesai nanti 30 menit nanti Ibu beri waktu, kalian akan langsung mempresentasikan di depan kelas secara bergantian dan langsung dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, ini jadwal proyek kita yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah bagi kelompok, ya, sudah membagi produknya apa aja yang akan dikerjakan. Sudah alat bahannya kan sudah siap juga semuanya. Jadi kita mulai dari pendalaman materi dan diskusi kelompok serta pembuatan produk. 30 menit Ibu beri waktu. Nanti 5 menit akan ada persiapan. Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 visual. Ya, ini untuk kelompok visual. Silakan dikerjakan. Kelompok 2 ini kelompok auditori membuat lagu. Kelompok 3 kelompok auditori, kelompok membuat lagu juga, dan kelompok 4 kelompok kinestetik membuat drama atau bermain peran. Ya. Ya. Ini airnya nanti akan menguap. Ya, mataharinya mana? Ini airnya akan menguap karena proses pemanasan oleh matahari. Lalu akan terbentuk awan. Iya. Nah, itu kan coba rangkai lagi. Ini di mana? Tumbuhannya di mana kira-kira? Iya, benar sekali. Tumbuhan sini, kan tumbuhan nanti akan menyerap air tanah. Selain tumbuhan, nanti airnya juga akan mengalir ke sungai. Seperti ini ya. Bisa dimengerti ya? Sungainya nanti akan kembali ke laut, ya kan? Nah, seperti ini. Hujan di mana hujan? Di mana hujan? Di atas di mana? Iya, di sini hujannya. Paham ya? Oke, silakan kerjakan. Nanti baru kalian kalau bertempel, baru kalian tambahkan tulisan seperti ini. Evaporasi di mana letaknya, kondensasi di mana letaknya ya? Bisa ya? Oke, bisa? Ya, silakan kerjakan. Iya. Yang menjawab LKPD siapa? Berdiskusi ya. Iya, evaporasi. Kemudian apalagi setelah menguap airnya? Jadi apa? Pembentukan awan. Pembentukan awan namanya kondensasi. Lalu setelah terbentuk awan? Iya, presipitasi atau turunnya hujan. Setelah turun hujan, airnya dikemanakan? Kemana airnya setelah turun hujan? Iya, diserap oleh tanah, benar. Untuk digunakan oleh tumbuhan. Kemudian setelah diserap tanah, diapakan oleh tumbuhan?
Diserap tumbuhan melalui akar ya. Iya benar sekali. Selain diserap oleh tanah tadi, airnya sebagian juga akan mengalir ke sungai. Iya. Lalu kembali lagi ke laut. Makanya terbentuk siklus. Sudah paham ya? Jadi berbagi tugas. Ada yang menjawab soal ini yang tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Sudah paham. Berbagi tugas, ada yang menjawab soal di LKPD, nanti ada yang merancang lagunya. Siapa yang merancang lagu? Oke, yang jawab soal siapa? Kalau sudah terlalu berat, menjadi air hujan. Air hujannya akan dikemanakan? Ke sungai atau ke lautan. Bisa juga diserap oleh tanah. Ya, tahu ya apa istilahnya? Kalau tadi penguapan namanya evaporasi. Kalau pembentukan awan namanya kondensasi. Terus kalau hujan apa istilahnya? Presipitasi. Kalau diserap oleh tanah namanya apa? Infiltrasi. Silakan dikerjakan. Ini ya sudah masuk mulai kondensasi, sudah menjawab. Silakan dilanjutkan. Ditulis liriknya bagaimana, mau pakai nada apa, nanti Ibu bantu untuk audionya ya. Silakan ditulis. Kalian akan membuat drama siklus air. Oke, sudah berbagi peran. Siapa yang jadi matahari? Oke, Akbar. Siapa yang jadi air? Syifa. Siapa yang jadi tumbuhan? Pohon. Ansari. Siapa yang jadi tanah? Siapa? Tanah. Azizah ya? Siapa yang jadi apalagi? Awan. Awan siapa? Iya, Askia. Siapa yang jadi hujan? Oke, ada yang belum kebagian dapat peran? Oh, sungai. Iya, sungai. Yang jadi narator siapa? Oh iya, narator ya. Baik, nanti narator suaranya yang kencang supaya teman-temannya lain mendengar. Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Iya, diisi. Evaporasi itu apa? Secara singkat aja. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh matahari. Ya benar, ini presipitasi, turunnya hujan, lalu akan diserap oleh tumbuhannya di mana? Iya, di sana. Iya benar. Iya. Tinggal lengkapi tulisannya, prosesnya apa saja yang terjadi. Transpirasi itu penguapan air oleh daun tumbuhan, berarti di sini nanti daun tumbuhan menguapkan air juga ya. Iya, ini liriknya ya. Nanti pakai nada apa? Nada becak. Oke, Ibu siapkan. Itu ada pertanyaan kan, apa dampak hutan gundul terhadap siklus air? Hutan gundul itu apa akibatnya? Dampaknya bagaimana? Apakah nanti proses yang mana terganggu? Apakah proses infiltrasi terganggu? Ya. Kira-kira dampaknya seperti apa hutan gundul? Fungsi hutan untuk apa? Menyerap? Iya, menyerap air. Kalau hutannya tidak ada lagi, apa terjadi? Nah, itu kalian sudah bisa. Lalu kalian bahasakan dengan bahasa kalian sendiri di LKPD ya. Hutan gundul bisa menyebabkan banjir karena proses infiltrasinya terganggu. Kan infiltrasi penyerapan air oleh tanah. Jadi kan itu bisa mengganggu prosesnya kalau hutan gundul. Iya. Nanti harus percaya diri ya saat memainkan drama. Ya, jangan malu-malu, tidak usah malu-malu. Harus percaya diri. Ya, harus dengan ekspresi, dengan ini ya, dan gerakan. Halo, misalnya saya matahari. Seperti itu ya. Suaranya yang keras, ekspresinya bagus. 10 menit lagi kita akan persiapan untuk presentasi ya. Nanti diberi waktu presentasinya 5 menit per kelompok. Ya, Damayanti. Iya, Norsna. Oke. Syifa, Nurlaila Hayati, Rahmi Izzati, Siti Askia. Berlebihan, sedangkan hutannya gundul, kan tidak ada yang menyerap airnya.
Iya, benar sekali. Curah hujannya kan terlalu tinggi misalnya, tapi tidak diimbangi dengan penyerapan oleh tanah karena pohonnya sudah tidak ada, hutannya gundul. Jadi airnya akan menuju ke permukaan, akan tergenang menjadi banjir. Paham ya? Silakan dilanjutkan. Nanti berbagi tugas waktu presentasi, siapa yang membuka, siapa yang membacakan hasil diskusi, ya. Siapa yang nanti menjawab pertanyaan, silakan berdiskusi, berbagi tugas ya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa dampak hutan gundul terhadap siklus air? Ya. Jawabannya adalah terganggunya penyerapan air, meningkatnya banjir, dan berkurangnya cadangan air tanah. Ya. 2. Lebih kencang suaranya. Bagaimana cara kita menjaga keseimbangan siklus air? Ya. Jawabannya, menghemat air, melestarikan hutan, dan tidak melakukan polusi air. Iya, bagus sekali. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Oke, baik, silakan Reza berdiri. Sampaikan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya bagus dari Reza. Selain hujan, apa bentuk lain dari presipitasi? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Ramadan. Oke, lebih kencang suaranya Ramadan. Presipitasi bisa turun sebagai hujan, salju, atau hujan es tergantung suhu udara di atmosfer. Iya, bagus sekali jawaban dari Ramadan. Jadi presipitasi bisa turun sebagai hujan, salju, atau hujan es tergantung dari suhu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Bagus. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Iya. Siapa lagi yang mau maju? Berikutnya. 2, 3, atau 4? Siapa yang lebih siap? Oke, kelompok 2 katanya lebih siap. Oke, silakan maju kelompok 2. Prosesnya siklus air dengan tahapannya, baik sungai menguap itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi, air jatuh ke bumi, itulah resipasi, resap ke tanah, itulah irigasi, siklus air dengan tahapannya. Oke, silakan Abdillah. Silakan. Bisa diulangi Abdillah supaya lebih terang, lebih kencang suaranya. Apa solusi yang dapat kalian berikan untuk mengatasi banjir? Nah, pertanyaan dari Abdillah. Apa solusi yang dapat kalian berikan untuk mengatasi banjir? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Menurut kami, untuk mencegah banjir bisa dengan cara perbanyak menanam pohon, membersihkan aliran sungai, dan tidak membuang sampah di sungai. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke. Namanya evaporasi, yaitu tahap akhir dari seluruh proses siklus air. Namanya evaporasi, yaitu tahap akhir dari seluruh proses siklus air. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali penyajiannya ya. Sekarang lanjutkan dengan hasil pemaparan diskusi kelompoknya. Siapa yang mau menjelaskan? Apa dampak hutan gundul terhadap siklus air? Mengurangi evapotranspirasi sehingga menurunkan curah hujan dan kekeringan lokal serta regional. 2. Bagaimana cara kita menjaga keseimbangan siklus air? Menghemat penggunaan air, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sungai dan saluran air. Iya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Iya, silakan Azizah. Apakah perubahan iklim mengganggu keseimbangan siklus air? Ya, pemanasan global membuat cuaca lebih ekstrim. Hujan bisa jadi lebih deras akibatnya banjir atau malah lebih jarang di wilayah tertentu akibatnya kekeringan. Hai teman-teman, aku adalah matahari. Aku adalah sumber terbesar untuk bumi. Tanpa aku, bumi hanyalah planet yang tidak bisa dihuni. Sebagian proses ini dinamakan evaporasi. Halo teman-teman, aku adalah air. Panas matahari membantu menguapku ke udara. Sekarang aku menjadi uap. Wow, aku mulai berkumpul bersama teman tetesan airnya. Kini kami menjadi bagian dari awan yang besar.
Tapi hati-hati air, jika kita terlalu penuh, kita akan turun kembali ke bumi. Halo, aku adalah sungai. Aku membawa air ke tempat yang lebih luas agar semuanya mendapatkan manfaatnya. Hai, aku adalah pohon. Aku menyerap air dari tanah untuk proses fotosintesis. Lalu aku melepaskan uap air melalui daun-daunku ke atmosfer. Begitulah siklus air berlanjut tanpa henti, memberikan kehidupan pada semua yang ada di bumi. Kita semua bagian dari siklus ini, bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam. Terima kasih sudah menonton drama kami. Ingatlah, menjaga keseimbangan siklus air adalah tanggung jawab kita semua. Selamat tinggal. Bapak, bagaimana, ada yang bertanya dari kelompok lain? 1, 2, 3? Iya, silakan Arya, kelompok 3. Bagaimana sebuah siklus air bisa menyebabkan banjir dan kekeringan di daerah yang berdekatan dalam waktu bersamaan? Karena penyebaran dan bentuknya berbeda-beda. Misalnya, di Kaltim tidak turun hujan di Kalsel awannya berkumpul dan hujannya terus-menerus, dan di Kaltim akan kekeringan dan di Kalsel akan kebanjiran. Iya, bagaimana Arya? Iya. Kerjasamanya sudah cukup bagus ya, masing-masing punya tanggung jawab sendiri dan bisa menyelesaikan dengan tepat waktu seperti yang direncanakan. Kemudian untuk produknya juga sudah sangat bagus ya, sangat sesuai dengan materi hari ini. Presentasinya, nah ini ada kekurangan sedikit ya yang perlu nanti ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Untuk presentasi, komunikasinya masih kurang ya, suaranya masih kurang jelas ya. Nanti bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya, oke? Baik, secara keseluruhan sudah cukup bagus, sudah sangat bagus ya. Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo digoyang ototnya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kalian sudah bisa memahami dengan baik proses siklus air ya. Coba kita tes dulu. Ada berapa proses yang terjadi dalam siklus air? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, bagus. Artinya kalian sudah mampu memahami dengan baik ya proses pada siklus air. Begitu juga dengan mengaitkan dengan fenomena alam, dengan banjir dan kekeringan. Tadi juga kalian sudah mampu dengan baik, mampu menyajikan karya masing-masing dengan sudah sangat baik ya. Oke, Arbainiyah, Syifa dan Raya memimpin sementara. Peringkat pertama diraih oleh Zaina. Tepuk tangan untuk Zaina. Peringkat kedua Fitria Damayanti. Mana? Peringkat ketiga Sita. Baik. Pertanyaan, bagaimana perasaanmu setelah belajar materi ini? Silakan pilih 4 emoticon. Ada yang senang, ada yang bingung, ada yang sedih, ada yang ngantuk, ada juga yang lelah. Silakan dipilih sesuai pengalaman kalian tadi. Ya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai perubahan kimia ya. Kalau tadi perubahan fisika, minggu depan kita akan belajar perubahan kimia. Bisa dibaca nanti buku masing-masing halaman 64. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada salah hilap, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.